Shalom saudara, selamat siang semuanya. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya tidak berubah di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau bersyukur atas segala penyertaannya yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang ini karena pertolongan dari Tuhan. Maka dari itu biarlah saat ini kita mau menyerahkan segala beban kita, segala apapun yang kita mungkin saat ini terasa berat. Biarlah Yesus, biarlah Tuhan yang ada, yang selalu menolong kita.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kita mau menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Sekarang pergumulan kita kepada Tuhan. Di saat ini mungkin kita terdapat beban berat di dalam kehidupan kita, tapi biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Biarlah kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah manusia yang tidak mampu, yang tidak bisa, yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita menjadi kekuatan di setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa, biarlah siang hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah Engkau lunakkan hati kami, dan biarlah firman yang kami sampaikan tertanam di dalam kehidupan kami, dengan kata-kata yang mudah, dengan kata-kata yang dapat dicerna. Firman ini boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat siang semuanya. Dan hari ini teman-teman diberkati Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kita mau selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur itu mudah, tapi dalam prakteknya itu mungkin susah, karena mungkin saat ini teman-teman dalam pergumulan yang berat, teman-teman punya masalah yang berat dan tidak terselesaikan, ataupun penyakit-penyakit yang tidak sembuh. Tapi percayalah, jika teman-teman melewati bersama Tuhan, teman-teman akan mendapatkan jalan keluar, dan bersama Tuhan teman-teman akan mendapat kekuatan. Amin. Dan saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita harus belajar melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita tidak pandang bahwa perkara-perkara itu mungkin tidak kelihatan di depan banyak orang. Tapi jika kita melakukan dengan segenap hati kita melakukan dengan sepenuh tenaga kita dan semuanya untuk Tuhan, Tuhan akan melihat. Walaupun mungkin pemimpin kita tidak melihat, mungkin bos kita tidak melihat, mungkin teman-teman atau orang tua kita tidak melihat, tapi bila kita melakukan semuanya itu dengan segenap hati kita. Kita mau belajar, kita mau buka Alkitab kita mau buka Alkitab yang ada di gadget kita, dalam Samuel 17 ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya,
menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu itu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Nah, mungkin teman-teman tahu sejarah atau alkisah dari Daud ini, bahwa Daud ini adalah seorang yang mempunyai profesi sebagai gembala. Kata Tasya, aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku rajin bekerja, tak pernah lelah ataupun lengah. Nah, seperti kata Tasya ya, bahwa Daud ini tak pernah lelah menjaga dombanya, tak pernah lengah menjaga dombanya. Ada suatu hari bahwa dombanya ini akan dimakan atau akan dimangsa oleh binatang buas. Dia tidak akan pernah melepaskan dombanya tersebut. Dia akan mengejar harimau itu, ia akan membunuh harimau itu. Apabila beruang, dia akan menangkap beruang itu, dan jika sudah dimakan, dia akan membuka mulut beruang itu dan mengambil domba itu. Nah, pada suatu hari ada, yang namanya mungkin teman-teman sudah tahu ya, Goliat. Nah, Goliat ini ya mengejek nama Tuhan, mencemooh nama Tuhan, dan Daud ini tidak rela bahwa Allahnya dilakukan di semena-mena. Maka dari itu dia menantang Goliat ini di depan seluruh bangsa Israel, dan akhirnya mengalahkan Goliat ini. Nah, kita bisa melihat bahwa pada waktu Daud ini membunuh atau mengejar harimau, mengejar beruang, kawopo, binatang buas yang akan menerkam dombanya ini, bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Siapa yang berani melawan beruang, melawan harimau dengan tangan kosong? Tidak ada. Sampai sekarang pun tidak ada yang berani. Pasti mungkin kalau sekarang mungkin lebih canggih ya, pakai senapan, pakai mungkin senjata berat maksudnya ya, senapan, pisau, apa mungkin. Kalau zaman dulu menggembalakan domba mungkin cuman hanya dengan tongkat aja. Jadi Daud ya dengan tangan kosong, hebat, sangat hebat sekali. Mungkin belum ada yang bisa, ya mungkin kalau zaman dulu mungkin ada, dan itu tidak ada orang yang melihatnya, dan orang tuanya pun mungkin tidak tahu. Yang penting kamu mengembalakan domba, terus dombanya mungkin 2, 3, kamu pulang, kamu bawa domba 2, 3, udah itu aja. Nah, pada waktu itu juga Daud melakukan hal yang luar biasa dengan mengalahkan Goliat, orang Filistin, di depan banyak orang, di depan seluruh bangsa Israel. Dia mengalahkan Goliat, membunuh Goliat yang mengejek Allah Israel. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa perkara kecil, perkara yang tidak kelihatan, Daud melakukan dengan segenap hati. Daud melakukannya dengan segenap kekuatan, karena ia tahu bahwa ini adalah pekerjaanku, ini adalah
dombaku, ceritanya di sini, ini adalah dombaku, harus aku jaga dengan segenap kekuatanku, dengan segenap apa yang aku bisa. Domba-dombaku harus makan dengan baik, harus minum dengan makan dengan kenyang, minum dengan supaya tidak kehausan, dan melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Itu adalah perkara kecil yang tidak pernah dilihat, yang tidak dilihat oleh siapapun. Di sini Daud melakukan perkara yang besar di depan banyak orang, di seluruh bangsa Israel, bahwa dia mengalahkan Goliat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikerjakan Daud, walaupun itu pekerjaan kecil, pekerjaan yang besar, perkara yang besar, Daud melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan. Dan kita bisa belajar dari sini bahwa kita melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak terlihat. Mungkin teman-teman di sini sebagai bekerja sebagai, mungkin ada yang sebagai menyapu jalanan, sebagai yang mungkin itu tidak terlihat, tapi membuat jalanan kota menjadi bersih, menjadi bagus. Nah, itu mungkin dari teman-teman menyapu jalan tiap pagi, mungkin jam 5, jam 4 sudah bekerja membersihkan jalanan di kota ini. Ataupun teman-teman di sini melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat, mungkin membersihkan gereja, mungkin membersihkan kursi-kursi yang ada di gereja sebelum dipakai untuk kebaktian, atau mungkin melakukan pelayanan di belakang mimbar dalam doa. Itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat, tapi jika teman-teman setia melakukan, Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan akan memberikan berkat. Sebenarnya bukan berkat tidak hanya sekedar uang, tapi berkat adalah damai sejahtera dan kasih yang ada di kehidupan teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita harus belajar bahwa kita melakukan sesuatu pada zaman ini tidak hanya sekedar ingin viral, tidak hanya sekedar ingin dilihat banyak orang, karena di zaman seperti ini orang pengen terlihat orang pengen terlihat viral supaya mendapat follower, supaya mendapat perhatian dari banyak orang, supaya terkenal. Bukan seperti itu, teman-teman. Tuhan, kita harus melakukannya itu dengan tersembunyi, dalam arti kita melakukan segala kebaikan, kita melakukan pekerjaan, dialah Tuhan yang melihat. Karena di awal tadi sudah saya katakan bahwa jika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus setia dalam hal yang kecil. Tuhan berikan perkara yang kecil apapun itu, berkat yang kecil, suatu pemberian yang kecil. Jika kita tidak setia, Tuhan tidak akan percaya. Yang hal yang kecil aja kita tidak setia, apalagi Tuhan akan memberikan hal yang besar. Mungkin hal yang kecil aja kita mungkin sudah kuar-kuar, sudah banyak sekali cuap-cuap namanya ya. Mungkin sudah mengeluh, sudah bersusah hati, apalagi Tuhan memberikan hal yang besar. Itu mungkin kita bisa aja tidak kuat. Maka dari itu kita harus belajar saat ini. Mungkin saya seperti ini, tidak banyak orang yang tahu dalam proses pembuatan ibadah pada siang ini. Harus mungkin menyediakan waktu siang atau mungkin waktu ada pekerjaan. Dan mungkin kalau di sini kan saya di ruang lingkup kampung, jadi mungkin teman-teman terdengar
ada suara ayam, ada suara jangkrik, atau ada mungkin suara-suara yang mengganggu. Nah, karena saya melakukan di sekitar kampung, jadi live ini, apa yang saya lakukan ini tidak terlihat. Nah, maka dari itu, marilah saat ini kita mau belajar bahwa kita mau melakukan perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar kita pengen melakukan perkara kecil, kita mau melakukan perkara yang besar, tapi kita tidak pernah melakukan perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Atau kita punya motivasi yang berbeda, motivasi yang ingin viral, motivasi yang ingin terkenal, dengan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menerobosnya, kita melanggarnya. Maka dari itu, apapun yang teman-teman lakukan saat ini, mungkin dalam pelayanan, mungkin teman-teman tidak terlihat, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan yakin bahwa jika teman-teman, bukan Tuhan yakin, tapi Tuhan tahu bahwa jika teman-teman punya hati yang tulus kepada Tuhan dalam hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepada teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman belum menerimanya, tapi teman-teman konsisten melakukan perbuatan itu. Saya tidak tahu perbuatan apa yang teman-teman akan lakukan. Mungkin usaha apa yang teman-teman mungkin lakukan saat ini, mungkin melakukan hal yang kecil terlebih dahulu, atau pelayanan apa yang teman-teman lakukan saat ini mungkin tidak terlihat, tapi percayalah bahwa apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan konsisten, kita lakukan dengan tulus hati, kita lakukan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan berikan perkara yang besar buat teman-teman, buat saudara-saudara saat ini. Nah, mari kita mau menyerahkan, kita mau berubah, kita mau membuka hati kita bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, biarlah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka dari itu, tidak pandang bulu pekerjaan yang kecil, pelayanan yang tidak terlihat, mungkin usaha yang kita mungkin saat ini kecil, tidak terlihat, tapi suatu hari, suatu saat Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Dia tidak akan pernah melupakan orang yang setia kepadanya, orang yang konsisten kepadanya, orang yang tulus hati dan melakukan usaha apapun itu, pelayanan, pekerjaan. Dan biarlah apabila kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, kita akan mendapat perkara yang besar suatu saat. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah Engkau tahu apa isi hati kami saat kami melakukan pelayanan, saat kami melakukan pekerjaan yang kecil, apapun itu, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, mungkin kami di dalam sekolah kami datang awal dan membersihkan ruangan terlebih dahulu. Mungkin anak teman-teman kami tidak melihat, atau guru kami tidak melihat, ataupun di dalam pekerjaan kami, mungkin kami membuka toko, membuka usaha kami lebih awal, lebih pagi, tapi tidak terlihat oleh bos kami. Membersihkan ruangan tapi tidak bos kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan, usaha yang kami lakukan ini, biarlah dengan tulus hati kami melakukannya. Tidak ada embel-embel di belakang. Dan kami percaya Tuhan, kami memegang firman bahwa apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama. Dan perkara-perkara, apabila kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan, Engkau akan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu siang ini. Biarlah menjadi kekuatan
menjadi harapan, menjadi keteguhan hati kami, supaya kami tetap melakukan perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan kami. Dan tidak tahu kapan Tuhan kami akan melihat perkara yang besar, tapi kami yakin dan percaya waktumu yang terbaik. Perkara yang besar itu akan datang dalam waktu yang pas dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami. Segala apa yang kami bisa, kami mampu Tuhan. Biarlah Engkau bantu kami dan kami mau berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biar apapun yang menjadi rencana kami ke depannya Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap semangat, tetap setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan perkara yang besar di dalam kehidupan teman-teman. Shalom.